terus ada orang yang nanya ke saya. Dia bilang, Cit, bahasanya, kamu suka ya bikin kegiatan? Iya. Suka bantuin masyarakat? Iya. Kamu punya uang dari mana? Kata dia. Kalau tidak cukup ya pakai uang sendiri gitu kan. Pertama saya masuk ke politik, perasaan saya bener deh gitu ya. Saya tegak lurus dengan ngurusin orang. Ya masih tetap diomongin orang. Selamat sore, ketemu lagi bersama saya Adi Sasono, pemimpin redaksi Tribun Jabar dalam acara Mata Lokal Pemilih. Nah, saya hari ini, sore ini berada di Kabupaten Pangandaran dan saya sedang bercakap-cakap dengan calon bupati nomor urut 1, Teteh Citra Fitriami. Nah, beliau nanti akan berpasangan dengan Kang Ino Darsono. Nah, kita ikuti wawancara sore ini. Selamat sore, Teh. Sore. Ya. Sehat, Teh? Alhamdulillah. Habis keliling-keliling hari ini ya? Oke. Kemana aja, Teh, hari ini, Teh? Tadi pagi ke Kalipucang. Saya masuk ke pasar lah, silaturahmi sama pedagang dan sama orang-orang yang belanja ke pasar. Oh. Nah, di sana menemukan apa, Teh? Ada persoalan apa, Rin? Ya, biasalah keluhan tentang pasar, bangunannya yang sudah kurang layak, biasa. Ini Bu ya, nanti kalau Ibu jadi ini ya, tolong ya pasarnya diperhatikan. Gitu. Terus ini pasar sepi nih Bu, gimana ya caranya? Ya biasalah, masyarakatnya kayak gitulah kalau kita turun ke lapangan, cerita apa yang menjadi keluhan mereka. Oke. Teh Citra, Ya. kan sebelumnya bukan politisi ya? Betul. Nah, kenapa kemudian terjun ke politik? Oke, gini cerita nih ya. Jadi dulu itu saya pernah menjadi ketua Karang Taruna Desa. Oke. Di desa ini, di desa Karangbenda. Nah, saya tuh sering ngadain kegiatan. Kadang bakti sosial, kadang juga ngadain turnamen. Ada turnamen sepak bola, kasti, dan lain-lain. Sering lah. Nah, terus ada orang yang nanya ke saya. Dia bilang, Cit, bahasanya, kamu suka ya bikin kegiatan? Iya. Suka bantuin masyarakat? Iya. Kamu punya uang dari mana? Kata dia. Buat ngurusin kegiatan, buat bantuin masyarakat. Saya bilang ya biasanya ada sponsor. Terus dia tanya, emang cukup sponsor itu nutup semua anggaran kegiatan gitu kan? Saya bilang ya kalau tidak cukup ya pakai uang sendiri gitu kan. Kalau kamu seneng ngurusin rakyat, kenapa tidak nyoba jadi wakil rakyat gitu tuh pertamanya. Bilang, emang kalau jadi wakil rakyat gimana? Kamu tinggal pinter nyari uangnya ada tuh uang pemerintah gitu kan. Agak kepikiran tuh, iya gitu ya. Bolehlah saya bilang. Terus, itu berapa tahun yang lalu? 9 tahun lah, kurang lebih 9 tahun yang lalu. Karena saya bergabung dengan PDI Perjuangan itu 7 tahun udah. Jadi 9 tahun itu udah ada ngajak 8 apa 9 lah yang lalu. Terus udah gitu saya dikenalin tuh sama Pak JJ. Pak JJ ya. Setelah itu saya bilang, ayolah siap bergabung dengan PDI. Jadi yang mendasari saya ikut terjun ke dunia politik ya tujuannya memang ingin membantu masyarakat sih sebetulnya. Mentornya siapa Teh? Berjalan dengan waktu setelah saya masuk ke PDI Perjuangan ya ketua DPC. Beliau mengajarkan saya bagaimana berpolitik. Pak JJ nih ya? Ya, seperti apa di dunia politik. Kan kalau di politik itu orang ya ada positif negatif sih. Kalau selama saya masuk di dunia politik, positifnya juga banyak. Saya sebagai wakil rakyat 5 tahun kemarin itu menjadi wakil rakyat itu kita tahu betul mana yang harus dibantu. Karena masyarakat itu mereka itu datangnya ke anggota dewan. Yang sakitnya, yang jalannya rusak, dan lain-lain itu. Jadi kita tahu lah, sampai orang sakit macam-macam tuh kita tahu. Itu ya positifnya ya. Jadi kita bisa benar-benar bantu orang yang membutuhkan. Dan negatifnya juga ya, kalau di politik kadang kita dijatuhkan orang. Orang pingin naik jatuhin orang gitu kan. Kadang ya begitulah. Sikut kanan kiri lah. Jadi, kalau di politik. Pernah terkaget-kaget ketika masuk politik? Apa itu terkaget? Pertama saya masuk ke politik, perasaan saya bener deh gitu ya. Saya tegak lurus dengan ngurusin orang. Ya masih tetap diomongin orang. Perasaan saya bener. Ini gimana sih
Perasaan saya benar tapi orang tetap ngomongin saya gitu. Di awal memang pusing luar biasa loh. Ini gimana sih ya? Perasaan kita kerja bener, kita seperti ini niatnya bener, Iya. tapi tetap ya diomongin orang. Dan pada akhirnya saya sudah tidak peduli orang mau ngomong apa, yang penting saya bener deh, terserah lu Jalan ngomong. aja ya. Nah, itu Oke. akhirnya. Kalau nggak begitu repot di politik, capek akhirnya kita kan. Nah, akhirnya Teteh memilih jalan eksekutif nih, Ya. mencoba peruntungan di situ. Mm-mm. Kenapa itu Teh? Karena memang waktu itu ya memang tujuannya masuk ke politik pingin jadi anggota dewan, sudah ke sana Iya. tujuannya. Pingin punya anggaran lah, pingin bisa Iya. bantu rakyat dari anggaran pemerintah kira-kira Nah, sekarang begitu. kan ke eksekutif nih, Oh, jadi iya, oke. bupati nih. Heeh. Kenapa Teh? Sebetulnya tugas yang pertama. Oh, tugas. Ya, tugas partai ya. Tugasnya. Tidak terpikirkan sama sekali saya harus maju periode ini, enggak kepikiran. Saya tidak berpikir sama sekali, tidak membayangkan sama sekali bahwa saya harus maju periode ini menjadi calon bupati. Jadi itu kejutan yang luar biasa. Oke. Dan itu memang di detik-detik sudah mau akhir, karena memang di awal perjalanannya kan sebelum saya ada beberapa kandidat. Oke, berarti Teteh ini termasuk yang ini ya, drama-drama Iya, pilkada betul. nih ya. Drama last minute itu Betul. berarti ya. Betul. Jadi memang apa ya namanya? Jadi saya tidak dipersiapkan dari awal untuk maju sebagai calon bupati. Gitu. Keluarga mendukung? Di awal kurang mendukung, tapi akhirnya saya sampaikan ke mereka bahwa ini tugas yang harus saya lakukan. Apapun itu yang terbaik. Ya, berarti Teteh sudah bukan milik keluarga satu-satunya Betul. ya, milik banyak orang ini ya. Betul. Kemudian berpasangan dengan Pak Ino. Ya. Gimana ceritanya? Oke, dengan Pak Ino ya. Waktu itu pertamanya saya ditelepon Pak Bupati, Pak JJ lah, dia kan ketua DPC. Iya. Mungkin beliau sudah ada omongan mungkin dengan Pak Haji Ino. Iya. Dia telepon saya. Waktu itu saya belum mau maju menjadi calon bupati, belum. Cuman pembicaraan ke arah sana sudah ada. Iya, iya. Dia bilang, "Cit, saya ke rumah kamu dengan Pak Haji Ino." Duh, saya belum siap tuh waktu itu. Saya bilang ke beliau, "Pak, biar saya menghadap dengan suami. Saya nemuin bapak deh di mana gitu kan." Dah, saya datang, dia bilang, "Ya udah temuin saya di rumah Bu Sri," waktu itu anggota dewan. Terus saya di Sidomulyo ketemu beliau. Pak Haji ada, Pak Haji Ino sudah ada waktu itu. Kita diskusi kecil-kecil dan tujuannya sama lah. Tujuannya sama tentu untuk masyarakat lah. Untuk menjadikan Pangandaran lebih hebat lah kira-kira. Berbicara sedikit, obrolan ringan sih waktu itu. Saya merasa Pak Haji memang, karena usianya kita beda jauh kan. Iya, Pak Haji iya. udah 60 tahun. Kayaknya saya kalau dengan Pak Haji, kalau saya kurang dalam hal apapun, Pak Haji mengingatkan saya Iya, gitu. Dalam pikir saya gitu kan. Beliau lebih dewasa, akan membimbing saya lah Iya, waktu iya, itu. iya. Dan saya bilang, setelah obrolan itu panjang, Citra siap ya kamu maju di sana. Pak Bupati, kamu harus maju siap jadi bupati. Pak Ino siap ya jadi wakil Citra. Oh siap gitu. Jadi pembicaranya di sana. Kan waktu ditodongnya di situ. Iya, waktu itu saya beberapa hari setelah Pak Bupati sudah bilang ke saya untuk siap-siap. Bilang, Citra harus siap-siap. Saya masih dengan berbagai alasan waktu itu. Lah jangan saya lah Pak, masih banyak kok gitu lah. Teman-teman yang sudah lama di partai, gitu. Teman-teman yang lebih mumpuni gitu lah. Lebih luar biasa lah dari saya. Saya masih seperti itu waktu itu. Jadi waktu itu diketemukan dengan Pak Ino, kamu harus siap. Pak Ino juga siap gitu mendampingi saya. Nah, waktu itu Pak JJ bilang nggak ke Teh Citra, kenapa milih Teh Citra? Ya bilang karena Cit nggak ada lagi di kita, siapa lagi kalau bukan kamu. Kamu peraih suara terbesar. Oke. Kamu itu dianggap memang paling rajin turun ke masyarakat. Jadi memang tidak ada lagi, terus mau siapa? Gitu. Jadi akhirnya ya setelah beliau bilang bahwa ini tugas yang harus dilakukan, ya ya udah saya siap. Pak JJ saya bilang, tapi saya mau bimbingannya gitu waktu itu. Jadi memang pencalonan ini tidak dipersiapkan jauh-jauh hari. Saya harus maju sebagai calon bupati, ya enggak gitu loh. Iya. Jadi Menarik ini. iya memang aduh Pangandaran pokoknya luar biasa deh, menarik. Salah satu roller coasternya politisi gitu ya. Jadi seolah-olah gimana ya. Jadi saya juga kan termasuk di awal itu ya. Cit, kamu jadi tim kemenangan.
Kamu pegang 5 kecamatan. Saya tuh sudah ditugaskan sampai itu. Saya bilang, ternyata harus yang dimenangkan. saya sudah ngomong, saya sebagai tim kemenangan, tiba-tiba saya yang nyalon, saya tarik lagi omongan saya, calonnya saya gitu. Jadi pokoknya luar biasa lah. Iya. Nah, Teh itu tentang Pangandaran. Ya, Terus Teh ini memandang Pangandaran ini seperti apa sebenarnya? Pangandaran itu daerah yang sangat luar biasa, Apa ya luar biasa, Teh? terutama pariwisatanya. Ya. Jadi saya merasa bahwa pariwisata Pangandaran itu berpotensi besar menjadi destinasi utama lah di Jawa Barat kalau menurut saya. Karena saya melihat perkembangan wisatawan masuk ke Kabupaten Pangandaran itu luar biasa. Sampai tahun ini aja udah lebih dari 4 juta orang. Sedangkan penduduk di kita cuma 426 4 juta ribu orang itu per tahun. Per bulan ini atau? Satu tahun ini udah 4 juta lebih. Oke. Jadi penduduk kita cuma 426 ribu. Tapi orang udah 4 juta wisatawan yang 10 masuk kali lipat itu ya. ke Pangandaran. Jadi saya merasa bahwa Pangandaran ini bisa sangat luar biasa gitu. Jadi pariwisata yang luar biasa lah maju nantinya. Ya. Pangandaran ini sukses lah ya. Ini pariwisatanya 4 juta setahun ya. Nah, nantinya yang diangan diimajinasi di cita-cita Teh Citra ini, pariwisata Pangandaran itu akan seperti apa nantinya? Pariwisata Pangandaran yang mendunia. Yang Sesuai mendunia, oke. visi saya, Ya. melanjutkan pembangunan untuk mewujudkan wisata Pangandaran mendunia dengan dititik beratkan pada pendidikan agama dan karakter. Oke. Tentunya dengan pesatnya wisata di Kabupaten Pangandaran dan pengaruh masuknya budaya-budaya luar masuk ke Pangandaran kan akan ada pengaruh negatifnya juga. Tentu pendidikan agama dan karakter itu menjadi penting untuk membentengi pengaruh negatif itu. Saya berharap sih Pangandaran ke depan ya luar biasa gitu loh. Dan saya yakin karena melihat sekarang saja udah banyak wisata yang semakin tahun semakin naik kan. Saya yakin apalagi nanti kalau ada tol yang dari Bandung Cilacap ya. Itu kan kalau sudah ada lebih dekat kan Bandung Pangandaran tuh kurang lebih paling cuma 3 jam dan itu akses akan lebih mempermudah orang datang ke Pangandaran. Dan saya juga berharap nanti jalur udara juga ya. Kan sekarang di Bandara Susi Air pesawat Susi Air itu cuma Jakarta Pangandaran. Bandung Pangandaran. Mudah-mudahan nanti bisa Bali Pangandaran. Oke. Kalau udah Bali Pangandaran ya? Enak. Direct Bali Pangandaran ya. Karena sekarang tuh yang saya tahu banyak wisatawan yang sampai Bali. Karena merasa ke Pangandaran jauh, gitu loh. Dia harus ke Jakarta dulu kan, Jakarta baru ke Pangandaran. Kalau misalkan udah ada pesawat dari Bali ke Pangandaran kan lebih enak. Iya. Sebagai calon yang di-endorse oleh Pak Cici, adakah program-program yang pernah dijalankan Pak Cici untuk diteruskan di zaman Teteh nanti? Kalau misalnya Teteh mendapat amanah dari masyarakat Pangandaran. Yang jelas beberapa program yang telah beliau jalankan selama ini tentu akan kami lanjutkan kembali. Di antaranya itu pendidikan, kan kita sudah gratis, kesehatan juga udah gratis. Infrastruktur udah hampir 97% udah bagus lah kalau di Pangandaran. Jadi kita tinggal melanjutkan saja, melengkapi kekurangan, tentu meningkatkan yang sudah baik menjadi lebih baik. Itu program-program yang penting. 3 program itu kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pendidikan agama dan karakter juga itu menjadi penting. Oke. Teh Citra ini sudah diketahui sebagai kakaknya Cakraka. Nah, apakah Teh Citra juga suka nyanyi? Enggak, suka di kamar mandi doang tapi. Kalau suka nyanyi seperti Cakra enggak. Ntar Cakra ikut kampanye enggak? Iya. Oke. Kita lagi nyusun jadwal kapan dia harus turun. Kita rencana sih mau menggalang milenial. Ngumpulin dulu milenial, rencana sih mau meet and greet sama mereka. Oke, jadi ini bagian dari cara menyambungkan program dengan pemilih-pemilih muda ya? Betul. Rencana begitu. Dia pasti turun. Nanti kalau sudah, dia sih sebenarnya nunggu jadwal dari kita. Kalau sudah kita harus turun ya dia turun. Tinggal komandan bilang apa, ya, turun gitu ya. Oke. Nah,
selain melibatkan Cakrakan untuk menggalang suara pemilih muda, apalagi teh yang dilakukan untuk menarik pemilih muda ini? Tentu pemilih muda itu penting sekali karena banyak sebetulnya. Hampir 50% tuh pemilih muda sebetulnya, milenial ya, Iya. Gen Z gitu kan. Memang kita melihat mereka kan kebanyakan idealis. Kritis biasanya kalau anak-anak kritis, muda ya. kan beda kan ya. Terus dia kadang lebih cenderung mendengarkan isu-isu yang lagi terjadi, lagi viral gitu kan. Dia juga melihat mana sih kesempatan kerja mereka karena di usia mereka kan mereka lagi menentukan masa depan mereka mau dibawa kemana gitu loh. Dan saya sih berharap kalau misalkan saya ditakdirkan nih jadi pemimpin, tentu saya akan membuka ruang yang seluas-luasnya dengan mereka. Saya akan mendengarkan aspirasi mereka. Karena yang tahu keinginan mereka yang mereka itu sendiri kan. Ya. Jadi kita pasti akan terus berkomunikasi. Saya berharap dengan saya mendengarkan aspirasi, membuka ruang, mereka akan aktif dalam pembangunan Pangandaran masa depan. Kalau dari sisi usia, ya Teh Citra ini saya yakin tidak jauh dari pemilih muda ya, pemilih baik itu milenial maupun Gen Z ya, yang sekarang akan harusnya banyak berperan dalam pembangunan sebuah daerah itu. Nah, mungkin Teh Citra punya cara untuk melibatkan mereka mungkin secara digital, membangkitkan kreativitas mereka gitu. Ya kalau usia memang kita ya paling dengan saya cuma beda 10 tahunan lah dengan pemilih-pemilih milenial, Gen Z ya. Jadi saya sih inginnya sih karena mereka kan selalu, karena saya juga merasakan sih, selalu pegang namanya media sosial. Itu TikTok, Instagram, Twitter, atau Facebook. Mereka selalu pegang itu. Dan saya ingin sih ada pelatihan untuk mengembangkan bakat-bakat mereka. Jadi tidak hanya mainan TikTok, hanya scroll-scroll aja, tapi mereka bisa jualan di sana gitu. Dia menjadi di Instagram jadi selebgram, di TikTok juga sama. Mereka ada pelatihan yang bikin konten misalkan yang menarik tuh. Kalau yang menarik kan follower bisa banyak. Nah itu kan bisa menghasilkan buat mereka. Apalagi ini ya pariwisata Pangandaran ini. Betul ya, termasuk itu bikin konten tentang pariwisata di kita di Pangandaran. Itu kan kalau misalkan sudah followersnya banyak, kan banyak orang mampir ngiklan gitu kan buat dipromosikan mereka. Itu kan salah satu tujuan saya sih pinginnya mereka seperti itu. Dari hobi mereka yang scroll-scroll gitu loh, tapi bisa menghasilkan gitu buat mereka. Pemerintah nanti memfasilitasi itu. Nah, betul. Oke, Teh, ini yang terakhir. Ya. Ini bukan pertanyaan. Teh Citra silakan menyapa Tribuners yang dari Kabupaten Pangandaran. Silakan. Halo Tribuners Pangandaran, saya Hajah Citra Fitriami SH, saya calon Bupati Kabupaten Pangandaran nomor urut 1. Saya mengajak semuanya jangan lupa 27 November datang ke TPS dan jangan lupa pilih saya. Oke, terima kasih. Oke. Begitu Tribuners bincang-bincang saya yang menarik dengan calon Bupati Pangandaran nomor urut 1 Citra Fitriami yang cukup inspiratif. Semoga ini menjadi bahan pertimbangan teman-teman Pangandaran untuk mencoblos pada tanggal 27 November mendatang. Sampai ketemu dalam program Mata Lokal Memilih lainnya, tentu saja dengan tokoh yang tidak kalah inspiratif. Terima kasih. Salam Tribun. Teh, terima kasih ya Teh. Sama-sama.